Ibu sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oke baik. Ibu senang sekali hari ini saya bisa ketemu sama Ibu secara online untuk BST ya Bu ya. Lama Sini aja. bersama Chris dan kemarin kita juga udah ketemu ya tahun di Cirebon dan saya bisa aktif juga. Nah Ibu untuk BST kita hari ini training kita kurang lebih akan sekitar 5 jam ya Bu ya. Jadi kita akan 2 jam sampai dengan jamnya sampai jam 12 ya. Kemudian nanti kita istirahat sampai dengan jam 1 atau jam 1 lebih, kemudian nanti kita gabung lagi untuk melanjutkan sesi itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan trainingnya kurang lebih akan selesai jam 2:30 atau jam 3 siang gitu, apa-apa ya Bu ya. Nah nanti Bu dalam training ini nanti akan ada 2 kali tes yang pertama itu terkait dengan APU, anti pencucian uang. Kemudian nanti juga akan ada tes terkait dengan post test secara keseluruhan ya. Jadi nanti habis training kita akan tes, jadi saya akan tunggu Ibu untuk menyelesaikan tesnya ya. Nah seperti biasa Bu, nanti kalau misalnya Ibu ada pertanyaan silakan sampai terkait materi Ibu mau hadir boleh, atau mau tulis di kolom chat juga silakan ya. Oke, buat sebelum mulai kita ambil foto dulu ya Bu ya. Ya. Satu. Oke, kita ambil foto dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bu Adit sudah saya ambil fotonya. Oke Bu, kita langsung mulai aja ya, karena hari ini pesertanya hanya Ibu dan Ibu sudah datang tepat waktu. Terima kasih, jam 11.10 kita akan mulai BST pada saya izin untuk dulu ya Bu ya. Nanti kalau Ibu ada yang ingin disampaikan silakan untuk. Nah, Bu Atit, untuk kita training BST sendiri, jadi di dalam BST ini kita akan membahas cukup banyak ya Bu, yang makanya waktunya sekitar ya 5 jam ke depan. Tapi nanti kita akan coba untuk ya dibikin fun aja ya trainingnya. Jadi tenang aja walaupun mungkin lama, nanti kalau misalnya Ibu ada mau ke toilet atau bahkan ini bisa izin. Nah, di BST ini Ibu ya selain mengucapkan selamat bergabung bersama Chris, dan hari ini yang akan kita bahas ya adalah tentang dasar-dasar tentang asuransi jiwa gitu ya. Kemudian ada potensi pasar asuransi, kemudian kita juga akan menginformasikan salah satu produk unggulan kita yaitu Term 5 dan Senior Riders. Kemudian ada buat sebelumnya saya sudah siapkan yang namanya handbook. Apa yang bisa BST handbook ini buat Ibu baca-baca kembali. Misalkan nanti kalau misalnya udah selesai nih, jadi saya mau belajar lagi nih apa yang Ibu jadi ngomongin, misalkan seperti itu. Ibu mau klik lagi, Ibu mau belajar lanjut. Sudah saya itu ada di kolom chat ya Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa klik atau Ibu bisa scan barcode-nya. Nah di sini jadi apa yang kita bahas hari ini itu sudah tersedia Bu. Nanti. Hah? Belum lah. Sebulan. Ya Bu ya. Dulu namanya masih Asuransi Jiwa Hikmah Abadi atau AJID. AJID ini didirikan oleh Bapak Hari India atau Pak India. Beliau adalah salah satu pelopor asuransi joint venture di Indonesia, dan beliau juga mendapatkan penghargaan atau predikat sebagai Bapak Asuransi Indonesia. Ya, nah kemudian setelah pendiri Apris AJID berdiri tahun 84, kita joint venture. Jadi sebelumnya AJID kan perusahaan lokal, gitu kan ya, asuransi lokal di Indonesia. Kemudian bekerjasama dengan AIA, American International Assurance. Jadi pada saat tahun 84 kita berubah nih menjadi asuransi AIA di Indonesia. Nah di tahun 2009 Pak Hari membeli seluruh saham AIA Indonesia dan mengganti namanya menjadi Apris Assurance sampai ya. Jadi kita berdiri sudah cukup
namanya dari kita menjadi dan menjadi bis seperti yang kita ketahui sampai sekarang. Ya, nah dari Apris sendiri merupakan singkatan Bu. Ya, jadi nama kita ini kalau ibu cari di kamus nggak ada, gitu kan ya. Bahasa apa ini sih? Bahasa Inggris kalau nggak ada cari di kamus nggak apa? Karena Apris ini adalah singkatan. Ya, artinya itu adalah dari advancing assurance dan huruf A itu juga secara strategis Advancing. menempatkan kita di paling atas, betul ya. Asuransi Asuransi. kita paling atas, ya asuransi A itu karena dari Apris. Kemudian ini artinya beda, itu dari kata provere. Provere itu berasal dari bahasa Latin yang berarti ikrar abadi. Sementara IST atau is itu dari kata first. First itu berarti kan yang pertama. Jadi kita menempatkan halayak kita, halayak di sini ini siapa sih? Nasabah atau enggak pemasar, karyawan, gitu kan ya, pokoknya manusia deh berarti. Nah, ini ditempatkan sebagai prioritas utama. Jadi kita menempatkan produk itu nanti belakangan, program itu belakangan, tapi manusia itu dulu, gitu kan? Butuhnya apa nih, gitu kan ya? Produknya apa? Produk apa yang diinginkan, program apa yang diinginkan, solusi apa yang dicari. Nah itu yang kita kembangkan. Jadi kita dahulukan pelayanannya itu adalah untuk menempatkan orang-orang sebagai prioritas. Ya. Kemudian berikutnya, secara umum atau secara keseluruhan, Apris berarti ikrar abadi untuk menjamin dan mengajukan kehidupan hak kita dari kawan, mitra, konsumen, stakeholder dan lain sebagai prioritas utama. Ya, jadi ini ya Bu ya, ini adalah nama Apris ya, merupakan Jangan terlalu cepat A, kalau. PR, dan IS. Ya, nah saya akan menceritakan kepada Ibu terkait dengan profil perusahaan. Nah ini per 2023 berarti data yang diambil adalah data per Desember 2022, betul ya. Dan karena profil ini kan launchingnya di tahun 2023, tidak hanya di tahun sebelumnya. Oke, nah di sini Apris tentu saja berdiri sejak 75 tadi sudah disampaikan dan merupakan perusahaan asuransi jiwa atau yang pertama di Indonesia. Oke, kalau jawab dulu dari tahun 80-an, di tahun 90-an awal untuk orang perusahaan asuransi asing kalau ingin masuk ke Indonesia itu harus melalui joint venture. Bukan ya, misalkan asuransi tetangga kita nih yang warnanya merah itu masuk ke Indonesia bersama dengan seperti itu. Kemudian kita bekerja sama ya di AJI ya, waktu itu bersama dengan gitu ya di JJ apa Bu? AJI. kita 45 tahun. AJI. Jadi maaf, so, ada bocornya Bu, saya lihat. Nah, kemudian kita sudah berdiri 48 tahun, punya pengalaman di industri asuransi. Kita punya KPA atau kantor pemasaran Apris yang terbagi antara SO atau sales office dan juga kantor agensi ya atau KPA atau KPM itu ada 21 se-Indonesia per tahun 2022. Saat ini tentunya sudah tetap. Ya. Kemudian Ada 22 kantor. 22 kantor cabang. SO, sales office. Itu mendapatkan ratingnya AA minus, ya. Dan kemudian kita punya kerjasama dengan mitra rumah sakit itu di atas 900. Kita bekerja sama dengan Amerika memiliki jaringan rumah sakit yang terbesar se-Indonesia dengan total agen 1.190. Ya sekarang sudah jauh bertambah. Ya, oke. Ini sekilas dari Apris. Kemudian ini adalah timeline kita buat deh. Jadi pergerakan kita sejarahnya mulai dari tahun 75 sampai dengan tahun 2009. Tahun 75 berdiri dengan nama Ajinkan. Kemudian tahun 79 kita resmikan kantor pemasaran di luar kota Jakarta. Tahun 84 ya berubah menjadi asuransi Ajinkan Indonesia. Kita bekerjasama dengan kita. Kemudian tahun 93 kita punya anak perusahaan yang pensiunnya untuk yang usaha kita memang menyediakan dan untuk dia. Kemudian berikutnya di tahun 2000 kita meluncurkan produk Link untuk pertama kalinya. Di tahun 2004 Assurance produk pemasaran produk asuransi melalui bank dengan kerjasama dengan bank-bank yang ada di Indonesia itu mulai beroperasi di tahun 2004. Kemudian di tahun 2005 memperoleh izin menjalankan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah
2005 ya mendapatkan lisensi. Kemudian berikutnya tahun 2008 kantor pemasaran Mandiri mulai beroperasi. Kantor yang dimiliki di depannya agensi director, mereka memiliki kantor pemasaran Mandiri pada tahun 2008. Tahun 2009 kita bertransformasi ya buat muslimat Nadatul Ulama dan izinnya sudah live insurance company. Jadi ada perusahaan asuransi dan itu baru namanya izinnya sudah live, itu masuk tahun 2011 kita launching yang namanya anak perusahaan Afris General Insurance ya, itu untuk asuransi. Di 2012 Meiji meningkatkan kepemilikan persentase sahamnya di Afris. 2013 kita launching Afris Asset Management atau AFRAM. Kemudian di 2014 kita melakukan restrukturisasi saham, di mana Meiji saat itu menjadi satu-satunya mitra dari perusahaan. Tapi sekarang ya per 2023 ini saat ini kepemilikan sudah kembali lagi ke Afris seperti itu. Jadi kerjasama dengan Meiji kita lagi pada 2023. Nah, kemudian visi kita adalah untuk satu polis di setiap rumah. Jadi kalau misalkan itu nggak perlu khawatir yang namanya kehabisan prospek, nggak perlu khawatir yang namanya kehabisan calon nasabah. Kenapa? Karena ya rumah tangga di Indonesia kan banyak, betul ya. Warga Indonesia aja udah mencapai hampir 300 juta orang, betul? Dari 300 juta orang taruhlah setengahnya misalkan katakanlah berkeluarga, berpenghasilan, masuk dalam usia produktif. Ibu punya prospek sebesar 150 juta orang, banyak banget Bu, gitu kan ya. Tapi tentu saja kita bisa memulainya dari yang kita, dari circle kita dulu, dari teman-teman kita, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini Afris berkomitmen untuk memajukan kehidupan pemilik dari siapapun dan dimanapun mereka berada. Jadi yang kita harapkan Bu Afris adalah karena tenaga perusahaan di seluruh Indonesia, gitu ya. Kita mengharapkan setiap rumah tangga di Indonesia setidaknya punya satu polis, dan satu polis cukup bisa dua polis, setidaknya satu keluarga satu polis, paling tidak untuk si pencari nafkahnya terlebih dahulu ya. Kemudian berikutnya kita punya nilai-nilai itu ada 5 ya, buat jadi adil, rasional, dan people focus, ada agile, ada forward thinking, dan ada inter, gitu ya. Profesional itu adalah kita senantiasa menerapkan yang namanya standar kehidupan. Kita menerapkan orang yang tepat di pekerjaannya. Jadi kalau misalkan katakanlah marketing, ya adalah staff training yang sudah di training, yang memang memiliki lisensi untuk melakukan seleksi. Kalau di bagian training berarti trainernya harus tersertifikasi. Ya harus tersertifikasi, saya harus punya basic communication skill, itu kan saya harus mengerti produk atau bahan presentasi apa yang saya sampaikan, gitu kan ya. Bapak Ibu yang menjadi tenaga pemasar juga harus melakukan yang namanya sertifikasi dan lisensi, punya AJI, punya ASI, perpanjang CPD-nya misalnya, ya. Jadi kita menempatkan orang yang benar di tempat yang sesuai, ya. Kemudian kita berfokus kepada manusia, kita berfokus kepada orangnya. Dan kenapa? Karena ya hanya dengan kita berfokus kepada orang kita bisa meningkatkan kualitas yang namanya kerja, pelayanan, kita pelanggan dan seterusnya. Kalau kita fokus pada kita, Bapak Ibu maunya apa nih? Misalkan kita ketemu calon nasabah ya, kalau nasabah kita, saya pengennya cari manfaat untuk pendidikan anak, misalkan atau pendidikan cucu, misalkan seperti itu, boleh tidak ada masalah. Tapi setidaknya kita tahu dulu ya masalah apa yang ada. Kemudian berikutnya adalah agile. Agile itu artinya kita punya pola pikir yang terbuka, adaptasi untuk menghadapi tantangan. Karena yang namanya tantangan buat kita kan setiap hari diubah. Contohnya kita dulu biasa datang untuk training misalkan ke kelas itu, sekarang pascan dan lain-lain juga perkembangan teknologi semua dilakukan secara online, bisa cepat. Mau tidak mau kita mesti beradaptasi. Atau misalkan katakanlah saya lagi buka training, misalkan katakanlah saya udah buka zoomnya tapi pesertanya nggak ada yang datang karena sibukan masing-masing. Ya mau tidak mau saya harus melakukan adaptasi. Ya udah kita mundurkan ke minggu depan atau mundurkan ke jam sekian, cepat aja. Jadi kita di fleksibel lah.
ya. Dan kemudian kita berpikiran ke depan, forward thinking. Jadi kita terbuka, berpikir ke depan, evaluasi dan memberikan solusi yang orientasinya itu terhadap efisiensi dan kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, gitu kan? Kalau bisa cepat kenapa harus diperlambat? Nah, ya, jadi kita kan ini adalah nilai-nilai kita, profesional, people focus, agile, forward thinking, dan integrity. Ini, oh iya, berikutnya integrity belum ya. Integrity berarti sikap jujur dan tepat. Kita sebagai seorang penegak pasar, godaannya kan banyak yang gitu. Sebagai seorang agen, ya godaan misalkan katakanlah bersama kita ada yang menggunakan atau membeli produk kita untuk cuci uang, misalnya, kan? Kemudian nasabah kita mungkin sudah memiliki kondisi riwayat penyakit tertentu yang berpotensi bisa polis yang masuk misalkan karena udah dikunci lagi ya. Misalkan pospon, ya, tapi kita Tadi punya saya aja ya. integritas yang disampaikan. Oh, nasabah saya Nanti aja, nanti kedua. Oh, nasabah saya kemarin memiliki riwayat penyakit ini. Oh, saya curiga nasabah saya menggunakan Karena tadi disuruh di itu sih screenshot. Jadi kita Nanti. itu tadi integritas itu salah satunya atau secara umum, secara sederhana adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang bagus. Oke. Nah, kemudian buat kita lanjut lagi, ada lagi namanya struktur korporasi. Ya, nah struktur korporasi ini kita berada di dalam life insurance. Ya, kita ada di sini nih Bu. Ya, kita ada di perusahaan life insurance. Life insurance ini berarti asuransi jiwa. Belum, gitu ya. Itu ada di sini. Kita ada di sini nih di life insurance. Kemudian dari anak perusahaan, dari induk perusahaan ini kita punya mini bisnis dan ada anak perusahaan. Syariah itu adalah unit bisnis. Unit bisnis di sini adalah syariah. Kemudian anak perusahaan yang pertama adalah DPLK, kemudian berikutnya adalah aset manajemen, dan kemudian berikutnya adalah general Kasian bapaknya nggak diajak-ajak. Tapi saya share satu-satu. Kita ngejagain aja saya. Yang kita jual itu apa saja. Kita bisa lihat unit bisnis maupun anak perusahaan. Ya, oke. Kemudian berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya ikhtisar keuangan buatin. Jadi ini adalah ikhtisar keuangan kita per Desember 2020. Kita punya aset itu mencapai 7,92 triliun. Kemudian pendapatan per rekening itu adalah 904,7 miliar. Dan ya, itu berkat kerja keras kepada ibu dan penguasa kita semua. Kemudian total ekuitas yang kita punya itu 2,12 triliun. Kemudian rasio akuisisi atau rasio sebuah perusahaan asuransi bisa membayarkan klaim, ya, itu 563,05% itu untuk konvensional. Sementara untuk data baru itu mencapai 137%. Ya. Nah, insurance tadi sudah disampaikan total klaim yang sudah kita bayarkan itu per Desember 2022 mencapai 3,42 triliun. Gede kan? Nah, perusahaan itu dilihat perusahaan asuransi tentunya ya, perusahaan asuransi itu dilihat sehat atau tidaknya, bagus atau tidaknya itu dari kemampuan membayarkan klaim. Kita membayarkan klaim sampai dengan 3,42 triliun. Kita bisa bayarkan betapa kuat secara kecil. Ya. Nah, kemudian kantor pemasaran yang kita punya itu ada 21 kantor pemasaran terletak di 20 kota besar di Indonesia. Untuk Jawa Barat saja kan ada Solo, Cirebon, Bogor, Bandung, gitu kan ya. Kemudian di Jakarta sendiri, kebetulan saya base-nya di Jakarta Bu. Dan Jakarta sendiri itu ada Jakarta Satrio, kemudian ada Jakarta Kelapa Gading, gitu kan. Kemudian ada contoh pemasaran lainnya, gitu. Itu ada di mana-mana. Di Sumatera sendiri ada di Lampung, ada di Padang, kemudian ada di Medan, di Bengkulu, dan banyak. Di itu ada 21 kantor pemasaran terletak di 20 kota besar di. Kemudian unit bisnis kita, kalau yang pertama unit bisnis kita adalah syariah. Nah, syariah ini mendapatkan lisensi di bulan September 2005 dan diawasi oleh Ibu Mursyid dan Bapak Izzuddin Abdul Malik. Ya, beliau berdua adalah Dewan Pengawas Syariah untuk syariah unit bisnis. Produk yang kita jual saat ini Bu, kalau kita lihat produk individu Bu,
itu banyak kan produk yang tertulis ya, yang tertulis di situ itu banyak kan adalah produk unit link kayak sharing, kemudian paying, kemudian ada investment link syariah atau ILS seperti itu ya, itu adalah produk untuk individu yang sifat unit link. Namun sesuai dengan kebijakan di tahun 2023 penjualan unit link itu kita stop dulu gitu ya. Jadi kita berfokus kepada produk asuransi tradisional. Nah, untuk produk tradisional yang kita jual di San 108 itu adalah produk syariah. Kemudian berikutnya kita ada produk kesehatan grup, jadi kita mengcover atau kita jual juga pada perusahaan-perusahaan yang ingin mengasuransikan karyawannya seperti syariah grup healthcare, silver plus dan gold. Ya. Kemudian ada AMPS atau Aktis Multi Protection Syariah. Kemudian untuk bank insurance kita punya syariah credit life, syariah term saving account dan syariah Taylor product. Ya. Ibu apa enggak ini? Berikutnya anak perusahaan. Nah, kalau tadi ada link bisnis, sekarang anak perusahaan kita yang pertama adalah general insurance, asuransi umum atau asuransi kerugian. Ya. Nah, kalau asuransi umum ini Bu, yang kita cover itu bukan manusia, itu kan tapi benda, kayak misalnya kendaraan bermotor, asuransi rumah, asuransi barang berharga, gitu, asuransi kebakaran, kebanjiran dan lain-lain, itu medical insurance dan seterusnya, itu masuk ke dalam produk general insurance. Ya, ini diakuisisi, jadi ada satu perusahaan asuransi umum diakuisisi oleh Akris pada tahun 2010. Jadi kita tidak hanya meng-cover atau mencari nasabah kita individu, tapi juga yang untuk asuransi. Ya, Akris aset manajemen. Nah, aset manajemen ini dia yang mengelola aset yang kita punya Bu. Jadi misalkan katakanlah nasabahnya bayar premi atau berkontribusi kalau di polis syariah, itu kan dana yang masuk harus dikelola. Dan dikelolanya oleh Akris Aset Manajemen. Ada beberapa fund yang kita punya seperti conventional mutual fund, syariah mutual fund, dan ada protected mutual. Ya. Kemudian berikutnya adalah dana pensiun lembaga keuangan. Nah, banyak perusahaan yang pengen memberikan yang namanya dana pensiun kepada karyawannya, namun mereka tidak punya instrumen untuk bisa mengelola dana kumpulan dari karyawan. Oleh karena itu harus menyediakan PPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Dan tidak semua perusahaan asuransi itu memiliki DPLK tertentu. Misalkan saya bergabung dengan Kris, ini lumayan baru, sekitarnya hampir 1 tahun lah. Sebelumnya saya lama di asuransi. Di asuransi merah kita nggak punya DPLK, gitu ya, kita pakai asuransi seperti yang lain untuk DPLK. Nah, perusahaan-perusahaan yang lain, ya bukan perusahaan asuransi ya, perusahaan-perusahaan yang lain untuk membuat DPLK itu banyak yang membeli di dana pensiun lembaga keuangan dan DPLK Akris itu ada PPIP, kemudian ada PPIP, kemudian ada Carol Spectrum, dan ada juga CAP. Ya, nah, ini untuk anak perusahaan kita dana pensiun lembaga keuangan. Nasabah kita bisa kontak kita kemana Bapak dan Ibu? Bisa kontak ke sini 5789 dan 8184. Ya, Senin sampai Jumat jam 4 ini sampai dengan jam 5. Kemudian untuk kantornya, kalau misalkan Ibu main di Jakarta gitu ya, head office kita itu ada di World Trade Center di WTC 2 lantai 7 dan lantai 8. Saya ada di lantai 8, kalau nanti mau main-main ya tetap cek kita, saya tuju. Kemudian kalau Akris General Insurance itu ada di gedung Bank Panin di Senayan di sebelah Ratu Plaza. Kemudian cabangnya itu tuh ya Bu? Aset manajemen di cabangnya tuh? Ya, gedung Bank dan Sekretaris tapi di gedung 5. Kalau kita di gedung 2, ya aset manajemen itu di gedung 5 lantai 10. Oke. Nah, berikutnya saya akan masuk ke bagian financial consult. Jadi Bu, tadi adalah bagian pertama, kita sudah berkenalan ya sekilas tentang Akris. Mungkin juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan perusahaan kita. Jadi kalau misalnya ada masalah kita yang nanya, jadi atau prospek itu juga akan tanya, apa bisnisnya, apa sih perusahaannya, setiap orang pengen tahu, kemudian ceknya bisa ceritakan terkait dengan company profile kita. Ya, oke. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi kita yang berikutnya, yaitu terkait dengan financial consult. Sampai sini apakah aman buat Anda?
Lanjut Kalau aja aman Pak. boleh jempol. Lanjut aja Pak. Aman ya? Masih mute itu? Oke. Kalau diulang nanti kelamaan Saya Pak. anggap aman ya. Suaranya nggak keluar soalnya berarti boleh Oh. diklik. Itu saya minta Ibu Ani dan boleh silakan. Ada Pak. Aman Bu? Aman. Mau diulang tapi nanti lama Pak. Yang bagian mana Bu? Boleh? Iya. Yang itu yang bagian kantor pemasaran sudah, unit bisnis apa ya? Nah, Nahdlatul Ulama. Nah, yang menerangkan ini tuh Pak, yang kan ini ada Nahdlatul Ulama, terus apa lagi tuh Iya, Pak? betul. Terus apa lagi Pak tadi deh? Oh, yang kerjasama Ya. dengan Nahdlatul Ulama gitu ya? Ya. Oke, baik. Sebentar ya Bu. Ya. Oh, yang untuk asuransi syariah. Iya. Sebentar ya Bu. Yang ini buat ya? Iya. Oke, di tahun 2005 kita menjalankan prinsip dapat Syariah. izin untuk menjalankan bisnis syariah itu tahun 2005 itu banyak izinnya. Kemudian kerjasama dengan Muslimat Nahdlatul Ulama itu di tahun 2010. Karena kan harus ada yang namanya Dewan Pengawas, itu kan ya, kemudian untuk mengawasi ya kalau kita jual, cara kita berjualan, kemudian lisensi dari terhadap pemasaran syariah itu di tahun 2010 saat kita melakukan kerjasama strategis dengan Muslimat Nahdlatul. Oke, cukup jelas Bu, atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas lah. Jelas ya. Baik, terima kasih Bu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan, tidak apa-apa. Atau Ibu kepikiran, misalkan saya masih bicara, Ibu tulis saja di kolom chat. Ya, misalkan Ibu mau ngetik, atau Ibu mau pause dulu. Fajar, stop dulu, saya mau tanya misalnya seperti itu silakan. Ya. Pak Haji, ini nggak punya ini Kita gimana lanjut ya Bu ya. Iya Pak. Saya izin untuk lihat itu Iya dulu. Pak. Oke. Nah, berikutnya Bu, yang Ulang akan saya berarti, jelaskan adalah terkait pakai dengan kredensial dengan konsultan. sepeda. Jadi, kita menjadi seorang agen, Bu, Nanti itu aja kasih adalah istirahat tuh. pekerjaan yang amat sangat mulia. Kenapa? Pakai aja. Karena kita membantu seseorang untuk merencanakan keuangannya. Dan ini yang kita tahu banyak orang yang bekerja sampai akhirnya tiba-tiba begitu mereka sudah Oh, mulai tulisannya usia kecil, lanjut, besar mereka sekali. sadar bahwa manajemen keuangan mereka terkadang itu tidak sesuai. Kayaknya saya udah kerja mati-matian ya buat ngumpulin ini, buat Dua kali ini, besarnya buat ini saya itu. penulis. Ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan ya. Misalkan seperti itu. Kebesaran ya. Nah, kita ada Begini sih seorang suka perencana saya. keuangan. Iya, baru Iya. bisa baca. Iya. Sebagai seorang perencana keuangan, kita membantu yang namanya masa depan seseorang. Jadi misalkan Jadi tujuannya gitu, tujuan. saya pengen misalkan pensiun, saat pensiun saya punya dana 1 miliar, misalkan seperti oke, pensiunnya dalam berapa tahun lagi nih? Misalkan tahun, gue misalkan dari 20 tahun lagi saya akan pensiun. Kalau misalkan akan pensiun dalam waktu katakanlah 20 tahun ini, berarti kita mesti mempersiapkan tertentu sehingga kita bisa mendapatkan sejumlah pensiun misalkan. Ya, nah dari sini itu adalah salah satu tugas kita. Nah nanti pada saat kita melakukan yang namanya konsultasi perencanaan keuangan ini, kita bisa mendapatkan prospek kita, calon nasabah kita itu kepada produk atau program yang kita punya. Kan ya, oh Anda pengen punya apa satunya itu misalkan 20 tahun lagi, boleh silakan ya saya bantu untuk membuat caranya gimana. Nah kita punya produk apres pasti misalkan yang memberikan sejumlah uang. Nah seperti kalau misalkan masih hidup ibu siapa misalkan ya. Nah berikutnya ibu kita akan melihat ada cerita tentang 3 orang sahabat. Nah 3 orang sahabat ini mereka adalah satu adalah seorang pegawai bank, satu lagi adalah seorang insinyur, kemudian satu lagi adalah seorang agen asuransi. Nah 3 orang ini memiliki nasabah yang sama. Nasabah ini dia datang ke pegawai bank, dia pinjam uang, dia pinjam KTA, kredit tanpa guna. Kan kalau kredit tanpa guna kan kalau dia meninggal dunia kan utangnya tetap berjalan, ya kan tetap harus dibayar.
dia datang ke pegawai bank saya meminjam untuk apa nih, untuk renovasi rumah. Nah, untuk renovasi rumah berarti dia butuh yang namanya insinyur tuh, ya kan, insinyur, arsitek, petangnya dan lain-lain gitu kan ya. Itu katakanlah di bawah koordinasi dari insinyur. Oke, dia hire insinyur, dia membayar arsitek, bisa membuat yang namanya renovasi rumah. Kemudian untuk melindungi dirinya kalau misalkan sampai terjadi di situ, dia membeli polis asuransi, membeli asuransi. Benar ya? Jadi singkat cerita, nasabah kita ini meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, pegawai bank datang membawa yang namanya tagihan. Ibu, saya turut berduka atas meninggalnya Pak, pun karena Bapak masih memiliki sejumlah hutang kepada bank kami, ya ini harus dibayar. Dan ya, insinyur pun demikian, karena dia yang mengatur cash flow-nya untuk membeli barang, untuk membantu tukang, untuk biaya renovasi dan lain-lain. Ya kan, ibu, saya mohon maaf, ini waktunya tidak tepat, tapi karena ada yang harus saya bayar, itu kan ya, yang harus saya beli dan ini saya bayar terkait dengan renovasi rumah, berikut adalah bagian. Tapi si agen asuransi ibu agen tidak datang membawakan keuangan. Ibu, saya turut berduka atas meninggalnya Bapak. Bapak memiliki polis AHS dengan nilai uang pertanggungan sejumlah sekian. Uang tersebut bisa digunakan untuk membayarkan sebagian dan untuk membantu kehidupan ibu dan keluarga untuk sementara supaya cukup. Dengan ya, itu dari si agen asuransi. Jadi ketika yang lain datang membawa tagihan, uang pertanggungan yang cukup itu akan memberikan tentunya uang pertanggungan yang cukup itu bisa membuat si keluarga dari orang yang tinggal mendapatkan sejumlah biaya penggantian, mendapatkan sejumlah uang pertanggungan yang bisa digunakan, salah satunya untuk membayarkan lain juga misalnya untuk langsung untuk sembuh. Ya, jadi tugas kita itu sebetulnya amat sangat mulia. Dan juga sebagai seorang agen asuransi, yang selalu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu agen kita, saya selalu sampaikan kalau kita punya yang namanya nasabah, itu keluarganya harus tahu polisnya seperti apa, harus tahu dia punya polis, harus tahu dia punya asuransi, harus tahu cara klaimnya seperti apa. Kenapa? Karena begitu kita yang dikawal, itu kan ya, nasabah kita ini sebagai ibu, dia meninggal dunia, yang mengajukan klaim itu keluarganya, orang yang ditunjuk untuk menerima manfaat, betul kan? Itu. Nah, berikutnya ya konsep dasar asuransi. Nah, berikutnya buat saya akan memaparkan satu video yang terkait dengan konsep dasar asuransi dari Gojek. Jadi bentuknya asuransi kesehatan, tidak hanya asuransi jasa total tetap, gitu kan ya, tapi mencakup asuransi secara keseluruhan. Nah, seperti biasa buat pada saat menyampaikan video, saya akan stop dulu video saya, kemudian saya nanti akan mute suara saya supaya nanti ibu bisa semoga jaringannya bagus, ibu bisa menyimak videonya. Ya, silakan. Asuransi. Pastikan hidup Anda terproteksi asuransi. Dirinya pasti tak pernah menyangka kalau setelah suaminya meninggal dunia, ia harus menanggung kebutuhan rumah tangga yang cukup besar seorang diri. Belum lagi biaya pendidikan kedua anaknya yang masih sekolah. Tentunya sangat berat buat seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Seandainya saja keluarga mereka punya asuransi, tentunya kehidupan mereka masih tetap terjamin, walaupun mata pencaharian utama sudah tidak ada lagi. Ya, risiko selalu ada dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Bila hal itu terjadi, maka dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang cukup besar. Bagaimana istri dan anak-anak dapat melanjutkan kehidupan mereka seperti sedia
10% dari apa? Dari gaji harus bisa menabung 10% dari gaji. Bagi keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. 10%-nya Asuransi kesehatan. dari gajinya, Bu. Asuransi ini menyediakan Iya, Dari penghasilannya. jangan dihabiskan semua. asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini memberikan santunan karena tertanggung mengalami cacat total dan sebagian akibat kecelakaan yang berlaku selama 24 jam dan bahkan bisa di seluruh dunia. Asuransi harta benda. Asuransi ini memberikan ganti rugi atas rusak dan musnahnya harta benda kita seperti rumah, tempat usaha, dan kendaraan yang kita miliki. Asuransi memberikan ketenangan hidup karena bila terjadi kerugian akibat risiko yang dijamin, asuransi memberikan santunan dan manfaat serta memastikan kerugian keuangan kita tergantikan. Jadi tunggu apa lagi? Amankan diri dan harta Anda dengan asuransi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uangmu dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Nah, itu tadi videonya yang lihat terkait dengan video asuransi secara personal dan apa fungsinya atau pentingnya asuransi dan ojek. Dan kenapa OJK membuat video ini? Karena masih banyak orang yang belum paham, Enggak kedengeran ke belum sana sih. pasti, belum mengerti atau belum dapat nih informasi Ya, terkait dengan enggak kedengeran kan ke sana. orang Kedengeran. asuransi. Kedengeran. Jangan kemana pihak yang Ini suara ini. asuransi itu adalah pemberian untuk orang-orang yang kita sayang, kan? Yang kita kerja buat siapa sih? Yang punya tanggungan buat keluarga. Nah, itu ya, itu video kita kemudian pada saat kita merencanakan keuangan, ini ada yang namanya piramida keuangan ideal. Jadi sesuai dengan ini ideal, jadi seperti yang semestinya, gitu ya, bagusnya, gitu ya, apa ya, bagusnya, idealnya itu adalah seperti ini. Walaupun mungkin dalam praktiknya banyak orang yang bilang, sulit gitu kan ya, tapi idealnya seperti itu. Nah, di sini ada dua faktor, ada faktor keamanan dan ada faktor kenyamanan. Karena sebelum kita nyaman, kita harus aman dulu, kan? Kita tidak punya rumah, kita punya sedikit uang. Yang penting saya punya rumah dulu, yang penting saya nggak jangan saya bisa tidur, saya bisa masukin, saya bisa pakai motor saya, jangan seperti itu. Tapi saya nggak punya, yang penting punya rumah dulu deh. Itu aman. Dalam kemudian kita punya rumah. Nah, nanti begitu kita punya rezeki lebih, itu rumah kita renovasi, kita tambahin, kita putar beberapa, kita pakai kita putar kamar tambahan, mungkin kita bisa bikin satu kamar tamu, kita bagusin dapurnya, kita bagusin toiletnya, dan seterusnya. Itu membuat rumah yang kita punya selain aman juga nyaman. Nah, dalam keuangan ideal pun demikian, gitu ya. Jadi yang pertama kali harus dipenuhi oleh prospek kita adalah yang paling bawah, yaitu puskes dan dana darurat. Di mana kita mau bicara soal asuransi, kalau misalkan dia tidak punya yang puskes, tidak punya cash flow alias tidak menutup penghasilan, gitu kan? Bukan tidak bekerja ya, orang bekerja tapi tidak punya penghasilan, dan orang tidak bekerja tapi berpenghasilan juga ada, gitu kan? Orang-orang yang kerja, ini misalkan katakanlah dari passive income, gitu kan? Jadi investor itu kan mereka nggak bekerja, tapi mereka mendapatkan penghasilan. Kalau orang yang bekerja, saya nyapu rumah tetangga saya dibayar nggak, cuma dikasih teh manis doang, bisa seperti itu. Itu kan nggak bisa bekerja, itu tidak punya penghasilan yang sangat sebenarnya. Orang yang berpenghasilan, ada dana masuk, ada dana keluar. Saya misalkan bekerja di office, tanggal 25 saya gajian, ada dana masuk. Dana masuk itu berarti saya harus bagi-bagi. Sebagian untuk biaya hidup, sebagian untuk biaya saya sekolah, sebagian lagi untuk kos-kos, sebagian untuk bayar biaya tagihan, bayar cicilan dan lain-lain. Karena itu adalah cash flow atau puskes. Dan dari dana yang saya punya, dari gaji yang saya punya, setidaknya saya sudah menyisihkan 10% untuk dana dan ya, nah dana darurat ini masuk 10% itu nggak bisa dikeluarkan. Ya, nah makanya juga dan darurat. Ya, nah kalau maksudnya kita sudah punya, maksudnya kita sudah bisa memenuhi yang namanya bisnis dan dana darurat,
baru kita naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu terkait dengan proteksi dan manajemen risiko. Dan ya, risiko adalah apa aja sih? Risiko macam-macam. Ya kan, ada risiko sakit, ada pneumonia, cacat kognitif tetap, sampai kritis, itu terlalu lama, itu masuk dalam minimnya risiko. Dan kita bisa melakukan manajemen dari risiko tersebut. Nah, misalkan kita mau hindari risikonya, bisa nggak kita menolak kematian? Ya nggak bisa. Tapi kita bisa melakukan hidup sehat, misalkan kan, ya supaya kita setidaknya pada saat misalkan aja ini menjemput gitu ya, kita nggak tahu seperti apa, tapi kita sudah menjaga diri, ya. Atau misalkan katakanlah kita mau kita mau alihkan risikonya seperti itu, tapi dari mana ya? Misalkan seperti atau kita kendalikan, kita manage untuk resikonya. Saya nggak mau, katakanlah saya nggak mau sakit diabetes, oke, berarti saya harus mengurangi yang ini, right? Next, saya menghindari atau mengurangi yang ini tidak kompleks, misalkan seperti itu. Saya misalkan mengurangi minuman soda, nggak stop sama sekali. Saya nggak mau sakit kanker paru-paru, ya saya berhenti merokok, misalkan seperti itu. Dan kita memanage yang namanya risiko. Kan ya, di dalam keamanan ini kita bisa memenuhi dulu apa yang kita butuhkan. Udah punya asuransi kesehatan belum? Untuk cacat total dan tetap, untuk kondisi kritis, untuk proteksi income, apakah sudah ada? Dan yang lain lagi ini untuk risiko-risiko yang bisa saja terjadi. Kita meninggal dunia, gitu kan ya. Kemudian cacat total dan tetap, kondisi kritis atau kesehatan, itu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Setelahnya, kalau sudah masuk nasabah ibu atau prospek dari ibu sudah punya, baru kita masuk ke dalam mengenai tujuan follow. Apa yang ingin Anda dapatkan dalam waktu katakanlah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun. Oh, saya mau sekolahkan anak, oh saya ingin menyiapkan dana pendidikan buat anak, oh saya pengen nanti di usia tertentu saya bisa pensiun dengan tenang, yang bisa mendapatkan sejumlah dana sebesar sekian, misalkan seperti itu. Ya, itu tujuan keuangan. Kemudian berikutnya adalah dana dari tua atau retirement plan. Jadi ketika misalkan katakanlah kita udah dapat untuk yang namanya proteksi dasarnya, tujuan keuangannya sudah terpenuhi, baru kita penuhi untuk persiapan dana di mau pensiun kapan? Kalau misalkan pensiun katakanlah 20 tahun lagi, kita katakan yuk kita bantu persiapan dari sekarang. Kemudian berikutnya adalah waris. Manusia mati kan meninggalkan nama. Betulnya ya, selain nama alangkah lebih baik ya, kamu juga bisa meninggalkan warisan untuk keluarga yang bisa, untuk istri, suami, untuk cucu, seterusnya. Misalkan seperti itu akan lebih baik lagi selain kita meninggalkan. Ya kan namanya waris dan distribusi keuangan ini juga ada. Ada target. Oke, sudah saya set ya. Oke, lanjut. Tapi semuanya dan saya pengen meninggalkan warisan untuk anak-anak saya. Nah, bagaimana supaya warisan ini nanti bisa berikan produk yang memang memberikan atau ditujukan untuk warisan. Yang misalkan warisan sama kosong, warisan kosong tapi ibu nanti bisa gunakan sebagai salah satu untuk warisan. Jadi saya punya dua, itu kan yang saya punya dua. Kalau misalnya nanti kalau ada yang masuk gimana nih? Ya kalau saya meninggal dunia, saya Bu, bisa bayarkan untuk asuransi. Itu bisa bayarkan untuk nah, kemudian dari sini dari piramida keuangan yang ideal kita akan masuk ke dalam ya namanya hidup itu kan penuh dengan ketidakpastian. Betul ya. Jadi misalkan katakanlah dari kecil kita mulai masa karir, bangun keluarga mantau dan tidak ada ini. Kalau ada kupon masuk gimana? Bunyi ya? Itu perlu tidak pasti. Sementara yang namanya penghasilan mungkin akan mencapai di usia tertentu, mencapai puncaknya di usia tertentu, tapi semakin usia kita bertambah, semakin menurun yang namanya penghasilan. Dan sementara dari risiko kan tetap ada, ya kan? Risiko sakit kritis, risiko
Ini siklus kehidupan ada nggak di kertas ini? Di ibu menjaga ada ya. supaya Untuk apa yang aman. kita inginkan di masa depan itu bisa tetap terjadi. Saya sebetulnya simpel aja. Saya pengen kalau misalkan saya sampai meninggal dunia, istri dan anak saya nggak susah, itu aja. Kesusahan secara apa? Kesusahan secara finansial. Kenapa? Karena saya adalah pencari nafkah keluarga. Nah, jadi mau tidak mau saya harus mengangkat diri saya. Saya mengasuransikan diri saya dengan uang pertaruhan yang cukup. Jika seandainya saya sampai meninggal dunia, istri dan saya tidak. Ya. Nah, ada beberapa istilah umum mungkin tadi ibu sempat bertanya ya, saya kan tadi sempat pakai tanggung, sempat polis gitu, yang premi dan lain-lain. Ya, penanggung adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan dan nilai lebih tinggi pada ini Paris. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap nilai lebih tinggi. Kemudian pemegang polis adalah perorangan atau badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi. Ini ada ya di bukunya nanti ya, di ibu ada ya. Di saya melakukan perjanjian dengan Paris Ada. selaku menang. Kemudian tulisannya. adalah individu yang nilai ekonominya dilindungi oleh perusahaan. Tertanggung itu bisa sama dengan pemegang polis, bisa juga berbeda. Pemegang polis saya, tertanggungnya anak saya, bisa nggak? Bisa. Pemegang polisnya saya, tertanggungnya saya juga, bisa nggak? Bisa. Aneh. Kemudian yang ditunjuk itu bisa perorangan, bisa badan usaha yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima manfaat asuransi dan memiliki insurable interest atau keterlibatan asuransi. Saya pemegang polis, saya tertanggung, saya melakukan perjanjian dengan nafas. Misalkan sampai terjadi apa-apa pada diri saya meninggal dunia, uang pertanggungan akan diberikan kepada pihak yang ditunjuk. Dalam hal ini bisa menjadi istri dan yang ekonomi dengan asuransi yang terjadi secara finansial. Ya. Kemudian uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang dibayar tanpa tanggung kepada pemegang polis atau yang ditunjuk kalau tertanggung meninggal dunia. Jadi, tentu dalam hal ini pihak polis akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan, ya, kepada pihak yang ditunjuk kalau tertanggung meninggal bisa polis, bisa penerima. Kemudian premi adalah sejumlah uang yang telah disepakati yang wajib dibayar kepada anak. Tuh, itu premi itu apa? Premi. Jadi kita tidak pakai istilah menabung ya. Karena kalau menabung kan kita katakanlah ibu menabung 500.000 dari 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 tahun ada 26 juta. Ya. Plus minus potong admin, tambah bunga dan lain-lain 6 juta. Ibu bisa tarik kapan? Oh sih, ya, tabungan. Tapi kalau premi itu sifatnya dibayar. Ibu membayar. Ini bayar. Bayar. Untuk apa? Langsung ya? Tanggungan dia terus berjalan dan akan dibayar kalau sampai terjadinya. Ya. Nah, polis adalah dokumen tertulis yang berisi persetujuan kontrak antara penanggung dan pemegang. Jadi polis ini sifatnya unilateral. Satu pihak yang membuatkan klausul, pihak yang lain itu bilang setuju atau tidak. Dan kalau dia setuju, dia tahu. Kalau dia tidak setuju, dia bisa batalkan dalam periode yang namanya kulit kosong. Ya. Nah, ini adalah istilah umum di dalam asuransi. Dari jenisnya itu ada 4 ya untuk asuransi jiwa. Yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka atau term life. Ya. Preminya relatif murah dan hangus tuh ya, atau premi tidak kembali kalau itu terjadi. Itu perbedaan. Misalkan dalam waktu 1, 2, 3 tahun ya. Dalam waktu 3 tahun misalkan saya dikabur kalau saya sampai meninggal dunia, keluarga akan mendapatkan uang perlindungan sebesar 100 juta. Premi yang saya bayar misalkan adalah 100.000 setiap bulan. Ya. Mungkin murah pada ini. Ya. Tapi kalau dalam waktu 3 tahun saya tidak meninggal dunia, tidak kembali. Gitu kan ya. Dan contoh kita membayar sistem 3 tahun. Ya. 3 tahunnya bu. 3 tahun Caranya dapat uang itunya preminya ya. tergantung. Sejak ada yang namanya nilai tunai yang sudah diberikan sejak awal, apakah dalam bentuk setiap tahun atau dalam bentuk pengembalian premi
atau dalam setiap disebutkan yang namanya dan saja jatuh tempo, ya pada saat bisa jatuh tempo, atau untuk asuransi pendidikan, misalkan di usia anak tertentu, dia kita akan mendapatkan sejumlah, ya anak mencapai usia 18 dalam produk tersebut memberikan 25% dari tabungan, ya. Kemudian anak usia 21 dikasih 25% lagi, ya. Sementara kalau asuransi seumur hidup atau whole life itu preminya besar dan mendapatkan manfaat hidup berupa nilai tunai, ya. Ini adalah asuransi seumur hidup. Sementara kalau unit link, ini adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Dengan lain, ya, yang OJK adalah ID, ya, ID ini adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Produk asuransi yang di dalamnya tersedia fitur untuk investasi, di mana nasabah kita bisa mengembangkan, gitu kan ya, nasabah kita bisa mengembangkan yang namanya investasinya, dan dia memiliki proteksi atas hal. Kalau misalkan ibu bisa berinvestasi di instrumen investasi, ibu beli saham, gitu kan, ibu beli obligasi, ibu beli surat berharga, gitu kan, atau ibu investasi emas. Kalau misalnya sampai terjadi sesuatu kepada kita, kan nggak ada asuransi, ya kan? Tapi kalau dengan asuransi unit tadi sudah memberi proteksi dengan, ya, itu investasi. Dan saat ini yang namanya unit di Ameris, kita stop dulu, kita freeze dulu untuk penjualan. Nah, yang hal yang perlu dipersiapkan dan sebelumnya struktur, gitu kan ya, sesuai dengan ketentuan OJK bahwa produk unit link itu pada tahun 2022 dan 2023 itu nanti dilakukan beberapa patch. Sekarang saat ini kita belum fokus kepada produk tradisional. Nah, kemudian berikutnya produk asuransi unggulan kita seperti ada yang termasuk wealth protection dan ada yang termasuk dalam wealth accumulation, ya. Wealth protection atau proteksi kekayaan itu berarti apa? Kita memenuhi piramida yang bawah dulu, piramida yang tadi, ya. Proteksi untuk kekayaan itu kita mengcover untuk yang bagian amannya dulu. Alias apa? Nasabah kita udah punya manfaat kesehatan, manfaat kondisi medis, manfaat dasar untuk Anda di dalam pemilihan accident and health, kecelakaan dan sementara produk itu sifat surplus dan student. Sementara berikutnya untuk wealth accumulation atau kenyamanan, kita punya beberapa produk. Produk tradisional kita ada Prime 88, kemudian ada Prime Debt, kemudian ada ATC, kemudian ada APP, kemudian ada Term 5, kemudian ada Afres Pasti, dan ada Afres Term 5-nya. Produk tradisional. Produknya tuh macam-macam, banyak. Yang terakhir apa? Term 5 ya. Sementara untuk syariah itu ada warisan 108, kemudian ada syariah amanah 45, dan ada syariah investa 45. Ya, produk-produk ya, kalau kita banyak banget, apalagi dan zaman kejiwaan, asuransi jiwa, bagi itu kita misalnya kan yang pada tahun ini misalkan tempo itu ada sudah selesai pembayarannya, masa bayar sudah selesai, pada pembayaran apa ya. Nah, saya akan masuk ke dalam salah satu produk unggulan kita, yaitu Apis. Ibu kita break dulu sebentar, ini bisa kita 1 menit. Silakan ibu kalau mau Minum apa? Ya. Sampai 10.31 ya. Saya juga izin memberikan. Ada siapa itu? Ada siapa? Mungkin apa Eko? Harus bisa menabung sebesar. Itu di Ibu nggak ada ya videonya ya?
jam 3 Bu. Itu ada di videonya, ada di video, tapi nggak semua, cuma ini. Baik, Bu Adit, kita lanjut tadi ya. Iya, Terima kasih Ibu. iya sama-sama. Ya Bu, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya saya akan membawakan Ibu dengan produk substansi Apres. Nah, nanti Ibu ini kan sifatnya yang maintenance. Jadi mungkin tidak terlalu mendalam yang pembahasannya, tapi setidaknya Ibu sudah dapat produknya nanti seperti apa. Nah, saya biasanya menyediakan waktu untuk mungkin lagi waktu gitu ya. Dan Ibu kemarin sudah mengetahui itu kita biasanya membahas program dan soft skill gitu kan ya, bahas sisi motivasi juga biasanya dan sudah sampai itu biasanya harus masuk di social media. Nah, kan ini yang untuk dalam BST Ini ya? saya lakukan dengan produk yang 5. Nah, produk yang 5 ini sesuai dengan namanya atau asuransi bencana atau asuransi baru. Dan 5 itu artinya setiap 5 tahun. Artinya apa? Produk ini sebetulnya panjang, masa kampanye itu panjang, tapi setiap 5 tahun kita akan berikan yang namanya ROP atau return of premium. Kita akan kembalikan pada ini dasar yang sudah dibayarkan selama 5 tahun sebelumnya. Ya, seperti apa sih? Itu kita lihat dulu, ya. Di sini tanpa pemeriksaan kesehatan dengan maksimal UP-nya itu sampainya. Ya, jadi Tanpa pemeriksaan kesehatan. untuk mengajukan uang pertanggungan itu maksimalnya adalah 1 miliar dan itu tanpa pemeriksaan kesehatan. Tanpa apa tadi? Memeriksa Maksimal kesehatan. usia dengan maksimal ada faktor pengaruh gitu. Jadi misalkan kalau usia 18 sampai 50 itu bisa 50 kali dari 20 tahunan untuk uang. Ya, Kesehatan, usia terus apa 51 tadi? sampai 60 itu bisa Udah, 30 terus? kali dari Udah. berapa tahunan untuk uang. Yang tem 5 ya? Dan kalau usia 61 sampai dengan 65 itu berarti 20 kali dari ya ya oke jadi kita akan bahas. Kemudian berikutnya Sampainya 20 kali ya? kita akan kembalikan premi dasar yang sudah dibayarkan. Jadi misalkan itu dalam 1 tahun bayar 20 kali. 5 juta gitu ya, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, total 25 juta sudah Ibu bayarkan untuk premi dasar selama 5 tahun. Di akhir tahun kelima 25 juta itu kita akan kembalikan ke Ibu lanjutkan kembali untuk periode selanjutnya tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Akhirnya sama 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 tahun. 5 juta Di ya? tahun ke-10 kita Bukan kembalikan bulanan ya? 25 juta. Dan dengan kata lain ya, kalau saya boleh mengutip kata Pak Albert, kayak asuransi gratis. Gitu kan ya? Minimal Jadi tuh kita udah bayar selama 5 tahun, udah 5 tahun. 5 juta ya setahunnya ya? Bayar lagi 5 tahun, kita balikin lagi. Dan seterusnya. Jadi kita tercover terus, sambil kita masih bisa mendapatkan pembagian preminya kalau tidak diikuti. Kan satu klaim kan lagi klaim meninggal dunia. Kalau klaim meninggal dunia kan berarti polisi selesai. Ya, kemudian preminya terjangkau maksimal pembayaran premi dalam 1 tahun itu adalah 20 juta. Minimal 4 juta. Kemudian satu premi untuk manfaat perlindungan jiwa 100% UP. Sementara kalau meninggal karena kecelakaan itu 200% dari uang. Double. Dan jadi double tuh kalau misalnya sampai meninggal dunia karena kecelakaan. Tapi ngedengerin ini ya? Otomatis dapat diperpanjang. Sering ngedengerin ini. Ini fokus ibunya. Nah ini Enggak, maksudnya tuh sering nggak? tinggal bayar premi lagi. Lanjut lagi tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Dan itu tanpa pemeriksaan medis. Ya. Berikutnya, target marketnya adalah untuk nasabah yang baru menerima fresh graduate yang baru pada lulus. Jadi kita lihat baru pada lulus kuliah, baru masuk dunia kerja atau baru mulai usaha. Biasanya masih belum mulai terkait dengan yang namanya asuransi. Anak-anak zaman sekarang Bu, ya generasi yang sekarang itu mereka lebih mementingkan yang namanya life balance. Berbeda dengan generasi kita, gitu kan ya, generasi ibu, generasi saya biasanya itu kan kita kalau misalnya sudah sebagian besar kita untuk
gitu kan ya, pekerjaan bisa selesai, saya dibayar, dan hidup saya itu balance antara yang baik, saya kerja, saya bisa kumpul dengan teman-teman saya bisa menghibur diri, self entertain dan lain-lain. Misalkan generasi zaman sekarang udah berubah sama seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, biasanya mereka mungkin belum melek soal terkait yang namanya asuransi. Ya, saya mau buru-buru punya asuransi dan Ya Allah. sangat sulit. Nah, ini adalah challenge. Ini adalah tantangan kita ketika kita memutuskan produk ini atau manfaat ini memang kepada kalian masih mudah-mudahan. Siapa sih yang tidak kayak proteksi selama katakanlah sekian, di mana sekian itu tahu. Ini bisa dibesarin nggak sih? Ibu lah. Punya itunya kan? Manfaat asuransi Videonya masih bisa dinikmati. nggak bisa ya? Sementara kalau yang bentuknya Ada di sananya ya? asuransi itu banyak satu dolar itu tidak dinikmati oleh siapapun. Kenapa? Kalau tamunya meninggal, ya kan? Yang menikmatinya adalah keluarga. Menikmati dia mendapatkan benefitnya, mendapatkan manfaatnya itu adalah keluarganya, orang yang meninggalkan. Nah, sekarang kita masih hidup, tapi kita pengen merasakan manfaat dari asuransi itu. Ya, inilah Adanya itu nih. itu cocok. Kenapa? Karena setiap 5 tahun premi yang sudah dibayarkan itu tidak membantu. Oh, rekomendasi. Atau karena tidak bersini. Ada bunganya nggak itu tuh? Selama 5. Yang mana premi tidak kita kembalikan atau premi untuk manfaat. Ya. Nah, usia masuknya Bu 18 sampai dengan 65. Nah, misalkan usia kita 16. seperti usia 18 dan 16. 18 masa dan misalkan usia kita sudah lewat dari 60 itu ya nggak apa-apa, kita kan kenal dengan orang tua dan orang tuanya itu kan pasti punya teman, dia kan usia muda, dia kan ya usia Tim 5 ya itu ya? usia 25 ya usia mendapatkan dulu. kan ya sama ya, kalau misalnya kita waktunya ya apa soalnya dan ini bisa menunjuk kita kalau misalkan katakanlah di usia yang sudah cukup matang itu kan dia masuk dalam usia masuk di sini kita bisa. Nah, 18 sampai 45 dan covernya sampai dengan usia pernikahan 70. Kemudian uang pertanggungannya Bu, itu antara kalau ini tidak usia masuk. Kalau masuknya antara 18 sampai dengan 50, itu kita uang pertanggungannya itu 50 kali dari premi tahun. Jadi kalau premi tahunannya katakanlah misalkan 10 juta, ya uang pertanggungannya untuk usia 18 sampai 50 adalah 500 juta. Kalau uang pertanggungannya katakanlah 1 tahun ya, premi yang dibayarkan 1 tahun itu minimal 4 juta. Ya berarti uang pertanggungannya adalah 200 juta. Nah, semakin tinggi usianya, faktor pengalinya semakin kecil. Usia 51 sampai dengan 60, 30 kali dari premi tahunan. Usia 61 sampai dengan 65 itu 20 kali dari premi. Ya, dan kemudian metode pembayaran preminya itu bisa bulanan, bisa tahunan, bisa semesteran, bisa tahunan. Premi yang dibayarkan itu amat sangat terjangkau budget. Itu minimal 4 juta baru. Banyak 4 juta baru, tapi kan 1 juta ya, 300.000 sampai 400.000 ya kan? Nah, ada intinya itu SIO, Simplified Issue Offer. Jadi, itu akan memproses para peminta pemeriksaan ya, dengan maksimal bayar 1 miliar. Dengan kata lain, premi maksimal tahunannya itu adalah 20 juta. Oh, buat campuran 100 juta nih, buat premi bisa nggak masuk ke sini? Ya, nggak bisa, karena maksimal adalah 20 juta. Lepas itu, kalau punya dana seperti itu silahkan untuk tambah polisi yang lain, ya, kemudian PKS, mungkin TC, dan seterusnya. Nah, komisinya ibu dapatkan tadi untuk kelima ini di cover sampai dengan usia 70 tahun. Tapi setiap 5 tahun itu kita akan kembalikan preminya. Ya, nah ibu akan mendapat komisi itu di tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga di awal. Ya, tahun keempat tidak dapat, tahun kelima tidak. Tahun ke-6 itu kan berarti kita udah masuk termin
tujuannya membangun, ya tinggal lihat kita lihat apakah karena sakit atau karena kecelakaan. Kalau karena sakit kita akan bayarkan 100% uang, ya. Tapi kalau karena kecelakaan kita akan bayarkan 200% uang. Lima belum dihitung. Kemudian ada lagi yang namanya manfaat hidup. Ini yang tadi, ini sebenarnya tahun kelima tidak ada risiko masalahnya Masuk kembali uangnya dibalikin. premi dasar. Bukan kelima ya. Kelima, tahun ke-6 dia bayar lagi, tahun ke-7 dia bayar lagi, tahun ke-8 bayar lagi, tahun Mulai ke-9 lagi bayar ya. lagi, Mulai tahun lagi. ke-10 setelah dia bayar Tidak ada penambahan premi. premi yang sudah dia bayar. Ya, Nggak ada penambahan. dan itu premi yang dibayarkan itu hanya per 5 tahun. Jadi kalau polisnya sudah tidak ada premi, ya. Kemudian manfaat hidup tetap dibayarkan kalau sudah jadi klaim, gitu ya. Jadi klaim apa? Jadi claiming, ya klaim untuk tidak disusah, ya. Dan di sini kalau tidak juga untuk yang namanya pengembangan preminya, jadi tidak otomatis nasabah harus mengajukan form untuk melakukan premi yang sudah. Oke. Kemudian berikutnya tipe produknya ini, ya, asuransi jiwa berjangka, uangnya rupiah, kemudian usia masuk tertanggung 18 sampai 65 tahun, pemilik polis minimal 18 tahun, uang pertanggungan tadi sudah dibahas tergantung dari usia masuknya, kalau 18 sampai 50 itu 50 kali, ya, 51 sampai 60 itu 30 kali, 30 kali. 61 sampai 65 itu 20 kali 20 kali. premi. Berarti ibu udah apa ya? Bisa nanya ke ibu ya. Ini harus dibayarkan minimumnya 4 juta per tahun. Dengan maksimumnya itu adalah 20 juta. Tapi kalau yang itu yang gede yang umurnya masih 50. Faktor pembayaran premi. Nah, faktor pembayaran preminya kalau tahunan itu 1 kali. Jadi kita semua tidak harus membayar tahun. Saya rasa bayar tahunan terlalu berat. Saya hanya bulanan. Kalau saya izin juga kan bulanan, ya. Boleh. Tapi ada faktor penggantinya, gitu ya. Kalau bayarnya itu sama bulan, itu berarti 0,095 dikali dengan premi tahun. Kalau kuartalan 0,27 dikali premi tahunan, semesteran itu 0,52 dikali dengan premi tahun. Baik. Oke. Kemudian masa perlindungan belajar. Saya mau diskusi sebentar ya, Bu, ya. Ada telepon dari saya. 80. Usia 65 ya. Usianya 70. Masa perlindungan. Dulu mau di screenshot aja. Ya, screenshot aja. Nggak ada videonya sih ya bu. Tapi nanti bisa diulang ya ini TEN 5 ya. Kadang-kadang ada apa namanya tuh? Soalnya kalau satu kali aja mah kurang paham. Iya, sering kok itu. Sering Ini ada harus ngikutin ini nih. sering ada mernipon. Udah sering ulang tak suka ini. Dan mama udah pada Kalau sekali aja sih. dan mama rata-rata udah pada tahu. Gampang, kayaknya lebih mudah ya. Buat apa? Bu Rina. Terus ini lebih mudah nih, maksudnya tuh untuk ngajaknya tim 5 nih. Tim 5.